Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ranti Rahmawanti, di channel Rantirah 02. Masih dalam seri pembahasan mengenai ilmu sosial dan budaya dasar. Pada kesempatan ini, materi yang dibahas adalah tentang manusia dan lingkungan. Ada dua topik bahasan yang terkait dengan materi ini. Pertama adalah mengenai hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, dan yang kedua adalah kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita masuk ke topik bahasan pertama. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas tentang hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, mari kita pahami terlebih dahulu tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Pembahasan tentang manusia selalu aktual dan tidak akan pernah habis selama manusia berpikir dan sadar akan keberadaan dirinya di dunia ini. Manusia adalah makhluk terbaik dan sempurna yang telah Allah ciptakan dan memiliki kemuliaan. Dengan potensi akal pikirannya, manusia sanggup mengetahui, memahami, mencermati, bahkan atas izin yang Maha Kuasa manusia mampu untuk menguasai hal-hal tentang alam semesta. Penguasaan tersebut merupakan implikasi dari kemampuan manusia dalam menggunakan akal sehat, khususnya dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungannya pada sebuah hubungan timbal balik secara positif maupun secara negatif. Membahas manusia dan kaitannya dengan lingkungan, kita sendiri perlu memahami apa pengertian dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan dapat dikatakan sebagai media atau tempat makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan berinteraksi timbal balik satu sama lain. Kita mengetahui bahwa makhluk hidup yang menempati lingkungan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Bila kita bicara tentang lingkungan pada saat ini, maka sebetulnya kita berbahas tentang lingkungan yang berkaitan dengan manusia. Sebagai manusia, kita memerlukan air, udara, ruang hidup, yang seluruhnya adalah komponen lingkungan. Hal ini berarti bahwa mau tidak mau, manusia harus akrab dengan lingkungannya. Dan sebelum memasuki tahap akrab tersebut, maka manusia harus tahu dan paham terlebih dahulu tentang tugasnya terhadap lingkungan. Lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan manusia ada dua, yakni lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di sekitar manusia. Komponen lingkungan alam terdiri dari faktor masalah lingkungan hidup akan selalu ada selama manusia hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Masalah ini telah menjadi isu global yang hingga saat ini masih menjadi pembicaraan di kalangan para ilmuwan tingkat dunia. Hal ini dapat dipahami karena kita sebagai manusia memiliki posisi sebagai objek lingkungan dan subjek lingkungan yang menentukan bagaimana keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Berikut ini adalah bentuk permasalahan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Pertama, masalah lingkungan karena perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat berkembang. Oleh karena itu, pengkajian tentang masalah ini pun harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, masalah lingkungan karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Yang ketiga, masalah lingkungan yang terjadi karena tindakan ekonomis manusia. Seperti contoh kasusnya pencemaran lingkungan karena limbah atau sampah. Kemudian, berikutnya adalah masalah lingkungan yang muncul karena cara pandang manusia terhadap lingkungan. Dalam hal ini, masih banyak manusia yang memang abai dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Karena mereka beranggapan bahwa lingkungan sepenuhnya adalah untuk kepentingan manusia dan dapat digunakan sesuka hati, tanpa mempedulikan bagaimana upaya pelestarian atau perbaikan jika terjadi kerusakan. Dan yang terakhir adalah masalah lingkungan yang terjadi karena perubahan sosial budaya. Contohnya adalah masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran yang dihasilkan dari pola atau gaya hidup manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, masalah yang muncul sebagai interaksi manusia sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia dalam segala aspek kehidupannya terhadap lingkungan, sehingga pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai individu, sekaligus sebagai makhluk sosial dan budaya, harus memahami dan mengembangkan aturan-aturan serta tata krama dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ini yang biasa kita sebut dengan etika lingkungan. Etika diartikan sebagai kebiasaan hidup yang baik, yang dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Kemudian berisi tentang perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, serta prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam berperilaku di kehidupan. Mengacu pada pengertian etika tersebut, maka etika lingkungan pada hakikatnya adalah berisikan mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Etika lingkungan ini sebenarnya telah banyak digunakan oleh para leluhur kita di zaman dahulu secara tradisional, bersumber pada agama, kepercayaan, dan kearifan lokal setempat. Sebagai contoh, di lingkungan masyarakat Baduy ada pepatah, gunung teu meunang dilebur, lebak teu beunang dirusak, saska teu beunang dirembak. Arti dari pepatah tersebut menyiratkan bahwa manusia harus mematuhi aturan atau siklus alam. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh manusia tentu saja akan membawa petaka dan kesengsaraan. Untuk siapa? Jelas untuk manusia itu sendiri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat, makna, dan arti penting lingkungan bagi manusia, yakni pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungannya. Lingkungan telah memberikan sumber-sumber penghidupan bagi manusia. Lingkungan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Serta lingkungan pun memberikan tantangan bagi manusia untuk senantiasa bergerak dalam kemajuan peradaban manusia. Dan untuk menjaga kelestarian atau menjaga lingkungan tersebut agar tetap lestari, maka manusia berperan penting dalam pengelolaan lingkungan, memperbaiki, mengubah, dan menciptakan lingkungan menjadi tempat hidup yang nyaman untuk saat ini dan masa depan. Masuk pada topik pembahasan kedua, yakni tentang kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Pada topik sebelumnya kita telah mengetahui tentang makna lingkungan bagi manusia. Di sini kita akan membahas tentang relasi atau keterkaitan antara kualitas penduduk dan kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Mari kita simak penjelasannya. Penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografis tertentu. Dengan kata lain, jika kita membicarakan tentang penduduk, maka fokus kita berada pada manusia-manusia yang secara kualitas maupun kuantitas keberadaannya di muka bumi ini berpengaruh pada kualitas lingkungan yang ada di bumi. Manusia selalu berusaha untuk melakukan apa saja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam usahanya itu, terkadang manusia justru membuat kerusakan pada lingkungan yang secara tidak disadari memengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contohnya adalah pertambahan jumlah penduduk yang tinggi akan berdampak pada lingkungan. Kemudian daya dukung lingkungan itu sendiri akan semakin sedikit karena terpakai oleh banyaknya penduduk. Di sisi lain, lingkungan memberikan pengaruh besar bagi kualitas manusia yang berada di dalamnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lingkungan yang baik maka kualitas manusia yang ada di dalamnya akan baik pula. Sebaliknya, lingkungan yang buruk berdampak pada menurunnya kualitas hidup manusia. Kualitas penduduk merupakan aspek penting bagi kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup. Usaha peningkatan kualitas penduduk atau sering kita sebut dengan sumber daya manusia ini tidak akan banyak membuahkan hasil jika kualitas hidup dari manusia atau individunya juga tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kualitas penduduk ditentukan oleh kualitas masing-masing individu yang berada di lingkungan tersebut. Ada 3 kriteria atau parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Yaitu, pertama, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup, yakni kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi seperti udara, air, kemudian pangan, kesempatan untuk mendapatkan keturunan, dan perlindungan terhadap serangan.
baik serangan penyakit maupun serangan dari luar. Kemudian, yang kedua adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Ini lebih kepada kebutuhan manusia sebagai makhluk budaya yang tidak hanya cukup sekedar hidup, melainkan karena perkembangan kebudayaannya, maka manusia harus hidup secara manusiawi. Kebutuhan dasar ini terdiri dari kebutuhan yang bersifat materi dan non-materi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar untuk memilih. Kebebasan memilih adalah kebutuhan dasar yang harus diberikan agar manusia dapat menggunakan akal pikirannya untuk mempertimbangkan secara rasional tentang apa yang mereka pilih untuk kehidupannya. Dengan terpenuhinya ketiga kebutuhan dasar manusia ini, maka kualitas hidup manusia sudah dapat dikatakan baik. Artinya, ini akan menunjang kualitas hidup penduduk yang berada di dalam suatu lingkungan. Kualitas penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik, yang sangat terkait dengan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan. Indikator kualitas atau mutu dari sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek pendidikan, pendapatan atau ekonomi, serta tingkat kesehatan. Manusia-manusia yang berkualitas tentunya dapat melakukan banyak hal untuk membuat hidup mereka sejahtera. Tapi manusia-manusia yang berkualitas pun memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungannya dengan baik dan benar untuk mendukung kesejahteraan hidup di masa depan. Demikian pembahasan tentang manusia dan lingkungan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Karena yang benar hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa pada sesi pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.